pembaruan perjanjian antara manusia dan lingkungan. Selamat datang kembali di serial webinar kita ini, dan kita masuk ke sesi ketiga dengan tema Fratelli Tutti, mengembangkan persaudaraan dan solidaritas antar institusi pendidikan Katolik. Bapak Ibu, Romo, Bruder, Sister, mari sebelum kita memasuki webinar kita awali dengan doa malaikat Tuhan dan doa pembuka yang akan diantar oleh Sister Vitencia Aga. Silakan, Sister. Baik, terima kasih Sister Tati, Bapak Ibu, Sister, Romo. Mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita berdoa, doa untuk kehidupan. Yang menjadikan bumi rumah kami bersama, karyamu yang unik di alam semesta. Hidup adalah sukacita, hidup adalah air mata, hidup adalah perjuangan, hidup adalah harapan. Engkau telah menjalin kehidupan dari kedalaman laut, dari kedalaman bumi, dan dalam sebuah sel telur dan sebuah rahim. Terpujilah Engkau Tuhanku Maha Pencipta, setiap kali Engkau memberi anugerah untuk membarui keajaiban kehidupan ini. Bantu kami untuk memahami betapa tinggi nilainya karunia ini bagi hubungan kami dengan segala makhluk. Dari kedalaman laut sampai kedalaman bumi, dari segala penjuru mata angin sampai kepada saudara-saudari kami yang dekat dan yang jauh, kaum lansia dan anak-anak, dan mereka yang masih akan lahir, yang sekali lagi memberi jalan kepada keajaiban cinta yang luar biasa, yaitu kehidupan ini. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang hadir di ruang virtual ini, dan berkatilah proses kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami sebagai sahabat, guru, dan Tuhan kami. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Suster Tati, silakan. Terima kasih Sister Vincent yang telah memimpin kami dengan doa. Selamat bergabung teman-teman yang baru bisa connect. Puji Tuhan, terima kasih banyak teman-teman pada sore hari ini. Walaupun banyak yang sibuk ya, pasti habis latihan upacara atau persiapan tirakatan, tetapi teman-teman masih dengan semangat bergabung di webinar sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk, baik kita akan mendengarkan sapaan kasih dari Romo Darmin terlebih dahulu. Monggo Romo. Masih mute Romo.
Baik, Suster, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku sebangsa setanah air yang terdidik, terkasih, dan terhormat. Selamat ya merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Meskipun baru besok upacara benderanya, tetapi suasana kemeriahannya sudah mulai terasa. Terutama kita Vigilia Kemerdekaan ini dengan merenungkan Laudato Si, apalagi ini dari Romo Padre Vico dari Komdik KWI. Ini saya kira bukan kebetulan kalau kita memilihnya sehari sebelum merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ya. Saya tadi ya membaca tulisan-tulisan di Kompas hari ini, ya seluruhnya itu berbicara tentang bagaimana melihat kembali cita-cita Indonesia merdeka, dan semua mengatakan bahwa oke lah, kita lihat masa lalu, tetapi yang paling penting itu masa depan. Bagaimana kita menata kembali dan menjawab tantangan yang begitu besar ke depan ini, perubahan iklim, alam yang semakin hancur, keadilan yang tidak merata, dan lain sebagainya. Jadi malam ini, selain besok mungkin perayaan Ekaristi, Hari Kemerdekaan, dan upacara, kita disiapkan hati dan pikiran kita, tangan kita, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menata kembali kecintaan kita pada tanah air Indonesia, yaitu melalui dunia pendidikan, pembaharuan, perjanjian antara manusia dan alam. Jadi terima kasih banyak bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya para suster, dan teristimewa Romo Vico yang saya tahu di tengah kesibukan masih bisa ada bersama kita. Karena itu harapan saya adalah supaya apa yang kita webinar yang ketiga ini adalah sebuah rangkaian untuk panggilan kita bersama mencintai kemanusiaan kita dan mencintai alam sebagai perwujudan kita untuk cinta tanah air Indonesia. Dan itulah yang kita rayakan menjelang kemerdekaan yang ke-79 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada komunitas Laudato Si yang merayakan 10 tahun, dan juga Majelis Nasional Pendidikan Katolik yang bulan September merayakan 50 tahun, ya, dengan sebuah tema, mari kita mencintai tanah air Indonesia dengan menata kembali, melihat kembali nilai-nilai kemanusiaan kita, melestarikan alam, meningkatkan iman, persaudaraan, dan belas kasih, bela rasa, terutama menjadikan semua makhluk itu sebagai saudara-saudari kita. Dan pendidikan adalah alat utama untuk menjadi alam semesta ini sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya persilahkan ya kepada moderator Suster Pauli, selamat berjumpa ya. Saya tahu meskipun dia misionaris penuh cinta kasih di Jerman, tetapi hatinya masih mencintai tanah air Indonesia. Terima kasih Suster Pauli. Saya tahu Suster Pauli ini orang sibuk, tetapi karena hati, pikiran, dan tenaganya untuk Indonesia, selamat ya merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di tanah Jerman. Terima kasih Romo Vico, terima kasih ya. Saya kira ini tugas yang pertama setelah menjadi sekretaris
Komdit yang ada bersama kami. Kita bangga ya, kita tepuk tangan dulu ya melalui virtual untuk beliau. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo Darmin, sapaan kasih yang luar biasa. Bener, ini hari ini benar-benar istimewa banget ya, istimewa banget karena di Terima malam kasih Romo. perayaan kemerdekaan kita juga merayakan ya 10 tahun Komunitas Laudato Si, juga 50 tahun MNPK. Dan benar, ini hadiah pertama dari Romo Viko ya. Pertama kali. Romo, terima kasih banyak, benar-benar spesial banget untuk kami semua. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, dan benar-benar spesial seperti yang Romo Darmin sampaikan, moderator kita malam ini pun spesial banget nih. Bukan lintas pulau, bukan lintas negara, lintas benua. Ya, yang akan memoderatori kita sore hari ini, Suster Pauli yang benar-benar diterbangkan ya, diterbangkan lewat Zoom dari Jerman. Terima kasih banyak Suster Pauli dan juga Romo Viko yang berkenan betul meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Teman-teman, Suster Pauli ini saudari kita di Indonesia, tetapi beliau bertugas di lain benua sana, bukan di lain benua yang apa, tetapi memang beliau sekarang ini sebagai anggota Dewan Jenderal Suster-Suster FSGM di Jerman sana. Dan beliau ini seorang guru bahasa Inggris dan BK, alumni Sanata Dharma ya Suster. Nah, dan S2-nya beliau ambil sebagai Master of Science in Education dari Franciscan University St. Belleville, USA. Dan beliau juga menyelesaikan S3-nya dengan manajemen sumber daya manusia dari Universitas Negeri Jakarta. Dan kiprahnya beliau tak diragukan lagi, puluhan tahun jadi kepala sekolah, juga di Komisi Pendidikan, juga menjadi Dewan Suster Pendidikan Kongregasi, menjadi tim pengembang SDM di Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung, sampai menjadi ketua yayasannya pula. Jadi teman-teman, benar-benar spesial malam hari ini, sore hari ini sampai malam nanti. Maka teman-teman juga bertambah terus yang bergabung, maka saya serahkan sepenuhnya perjalanan webinar kita sore hari ini sampai nanti kepada Suster Pauli. Silakan Suster, terima kasih banyak. Terima kasih Suster Tati yang terkasih. Romo Darmin, para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Romo Darmin mengatakan meskipun jauh, hati saya masih tetap di Indonesia. Cinta saya pada pendidikan memang tidak akan lekang oleh waktu. Kata penyanyi, tetapi itu saya lakukan dalam hidup saya setiap hari. Dan terima kasih juga bahwa saya masih diingat dan diberi kesempatan untuk memoderatori perjalanan webinar kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke acara dan Romo Viko memberikan materi kepada kita semua, sebelumnya saya akan membacakan sekilas CV tentang Romo Viko. Mohon dari Pak Lili atau Ibu silahkan. Yang jelas kurikulum vitae Romo Viko ini sangat menarik saya membaca dan mempelajari. Beliau lahirnya tidak ditulis di mana, tetapi saya melihat dari TK sampai dengan SMA itu ada di Semarang. Dan saat ini Romo Viko juga bertugas di Semarang. Ini suatu menurut saya sebuah misteri. TK sampai SMA di Semarang, itu di bagian bawah di kurikulum vitae-nya beliau. Kemudian tahun 2003, beliau itu studi diploma tentang kimia industri akademi kimia industri di Semarang. Semarang lagi ya Romo. Meskipun baru pertama kali bertemu di layar lebar, layar kaca. Sore hari ini salam kenal Romo. Semoga saya bisa membantu Romo untuk memfasilitasi webinar ini. Lalu tahun 2003 ini menurut saya juga sangat menarik. Beliau mungkin setelah
studi tentang kimia industri ada pergumulan batin ini sepertinya. Ini saya tidak meramal ya, tetapi mengira-ngira saja. Ada sebuah mungkin perjalanan panggilan setiap pribadi memang berbeda, tapi dari situ beliau menulis bimbingan panggilan di Semarang. Sampai akhirnya pada tahun 2013 beliau ditabiskan sebagai imam Serikat Yesus. Ini perjalanan yang cukup panjang dan apalagi beliau pernah bekerja di perusahaan wastewater treatment. Nah, ini sebuah mungkin juga pengalaman yang bagus dan bukan sebuah kebetulan. Beliau akan memaparkan tentang Laudato Si dan juga tentang Fratelli Tutti yang kaitannya dengan pedagogis dalam pendidikan kita, pembaruan perjanjian antara manusia dan lingkungan. Sampai saat ini beliau sebagai kepala sekolah SMA Loyola. Tadi ada yang ngecat saya, Suster kok bisa ketemu Romo Vico, yang nggak tahu ketemunya di Zoom ini. Jadi banyak salam di belakang layar untuk Romo Vico. Itu sekilas kurang lebih perjalanan beliau dan juga saat ini sebagai Sekretaris Komdik Komisi Pendidikan KWI. Lebih banyak saya rasa di luar kertas yang beberapa lembar ini pengalaman beliau berkaitan dengan pendidikan dan juga bagaimana mengembangkan. Romo Darmin mengatakan semoga momen ini menjadi kesempatan kita membarui kecintaan kita kembali kepada Indonesia yang sangat tepat. Tadi saya salah mengucapkan tirakatan menjadi tara apa gitu. Jadi dibantu Pak Lilik tirakatan, Suster. Jadi sangat tepat kita mengadakan pembicaraan pada sore hari ini. Silahkan Romo Vico untuk materi berikutnya dan selebihnya dan selengkapnya saya persilahkan kepada Romo Vico. Baik. Suara saya terdengar, Suster? Terdengar, Romo, terdengar. Jelas, Romo. Baik, terima kasih Romo Darmin, Suster, Bruder, Bapak Ibu yang mempercayakan webinar ketiga ini kepada saya. Betul, ini hadiah pertama buat saya. Saya sebenarnya tugasnya Monsinyur Bapak Uskup Ewaldus Martinus Edu. Lalu minggu lalu baru, kalau nggak salah minggu lalu ya, beliau chat saya itu untuk menggantikan beliau gitu ya. Karena ini ketaatan ya, ketaatan pada Bapak Uskup. Maka saya menyanggupi permohonan bantuan beliau. Dan memang ketika saya membaca halaman demi halaman dokumen ini, memang muncul rasa kagum yang luar biasa kepada Paus Fransiskus atas pemikirannya yang begitu dalam, begitu luas, begitu rinci, sangat kritis, dan setiap paragraf itu menggetarkan hati saya itu ya, dan juga menohok saya juga. Maka berbekal pengalaman membaca ini saya juga ingin Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu mengalami yang sama. Berhenti. Halo Romo. Romo sepertinya sinyalnya ini ya terganggu. Halo Romo. Sepertinya ini terlempar Romo ya. Sepertinya Romo terlempar. Ya. Tapi masih di sini Romo. Tapi ini slide-nya masih. Oh iya, bentar coba. Iya. Kita masih menunggu Romo untuk kembali masuk. Bapak Ibu semuanya. Iya.
Ini beliau sudah masuk kembali. Ya, silakan Romo. Saya sering terlempar dari sini. Ya. Mungkin kalau terlempar, mungkin videonya bisa di off Romo nanti supaya ini kalau lancar, kalau apa tidak koneksinya kurang baik gitu. Silakan Romo. Iya, Apakah bisa terdengar? Ya, terdengar. bisa Romo. Baik. Nanti kalau nggak bisa, saya nanti pakai HP ya. Nanti minta tolong dibantu. Siap, siap Romo. Kalau boleh usul mungkin slide Videonya ditayangkan dari panitia supaya Romo fokus di materi. saya coba ya. Sebentar, sebentar. Sepertinya ada kesulitan teknis. Silakan Romo bisa melanjutkan. Saya sembari saya menyiapkan ini PowerPoint. Ya. Romo Viko. Ya, Mas Lili. Ya, silakan Romo. Nah, di tempat saya masih berputar-putar ini. Belum membuka dari tadi. Saya double ya, double dengan HP. Ya, silakan Romo. Baik. Mas Lili sedang sedang mau share apa file saya. Kalau dari tempat Romo bisa, enggak apa-apa Romo. Ini soalnya tempat saya juga masih berputar-putar dari tadi. Coba ya. Iya, Baik. iya, Romo lebih cepat ternyata. Baik, ini pengantarnya. Pada tanggal 3 Oktober 2020, Paus Fransiskus menandatangani ensiklik Fratelli Tutti di Assisi, tempat kelahiran dan hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Hari berikutnya, 4 Oktober, ensiklik tersebut dipublikasikan. Yang menarik adalah ensiklik ini bersumber dari inspirasi perjumpaannya Paus Fransiskus dengan Imam Besar Ahmad Al-Tayyab di Abu Dhabi, yang mengingatkan bahwa Allah menciptakan semua manusia setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan memanggil mereka untuk hidup berdampingan sebagai saudara dan saudari. Ini ada di paragraf kelima. Lalu apa itu Fratelli Tutti? Fratelli Tutti adalah kata-kata Santo Fransiskus dari Assisi untuk yang pertama, Fransiskus Assisi menyapa semua saudara-saudarinya dan menawarkan kepada mereka cara hidup yang memiliki cita rasa Injil. Saya kira Suster Pauli sangat ahli di sini. Saya melanjutkan. Nomor 2, Santo Fransiskus dari Assisi mengakui, menghargai, dan mengasihi setiap orang, terlepas dari kedekatan fisiknya, terlepas dari tempat mereka dilahirkan atau tinggal, dengan membangun hakikat persaudaraan yang terbuka. Fratelli Tutti ini juga mengundang kita semua
untuk memiliki hati yang tidak mengenal batas-batas, yang mampu melampaui perbedaan-perbedaan asal-usul, kebangsaan, warna kulit, atau agama. Juga Fratelli Tutti mengundang kita untuk menghindari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran, dan untuk menghidupi ketundukan yang rendah hati dan penuh persaudaraan, juga terhadap mereka yang tidak seiman. Romo, slide-nya belum bergeser. Oh, belum ya? Iya, Sekarang? Belum. Hmm, Oh, tadi masih Masih di pengantar, judul. masih di judul Romo. Stop dulu. Iya. Nah, ini sudah. Baik, ini. Baik, saya lanjutkan. Ini cek. Baik. Suara saya terdengar? Iya, Romo. Hanya kadang putus-putus. Tapi sekarang baik. Iya, baik. Jadi dokumen ini terinspirasi dari perjumpaan Paus Fransiskus dengan Imam Besar Ahmad Al-Tayyab di Abu Dhabi. Ini tadi arti kata Fratelli Tutti. Yang pertama, menyapa semua saudara dan saudarinya. Fransiskus Assisi menyapa semua saudara dan saudarinya dan menawarkan kepada mereka cara hidup yang memiliki cita rasa Injil. Juga Santo Fransiskus dari Assisi mengundang kita semua untuk mengakui, menghargai, dan mengasihi setiap orang. Jadi setiap orang, ya, terlepas dari kedekatan fisiknya, terlepas dari tempat mereka dilahirkan atau tinggal, dengan membangun hakikat persaudaraan yang terbuka. Kata kuncinya persaudaraan yang terbuka. Paus Fransiskus juga mengundang kita untuk memiliki hati yang tidak mengenal batas-batas, yang mampu melampaui perbedaan-perbedaan asal-usul, kebangsaan, warna kulit, atau agama. Juga meminta kita, mengundang kita untuk menghindari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran, dan untuk menghidupi ketundukan yang rendah hati dan penuh persaudaraan, juga terhadap mereka yang tidak seiman. Fokus dari Fratelli Tutti ini adalah dimensi universal pada keterbukaannya kepada semua manusia. Jadi, spoil saja bahwa Paus Fransiskus itu cukup geram dengan jaringan kejahatan global yang tersistemasi, sangat struktural, tersistemasi, dan itu menebarkan kejahatan. Kalau saja jaringan kejahatan ini bisa mengglobal, kita pun juga sebenarnya bisa
mengglobalkan kebaikan universal. Maka itulah dorongan yang kuat dari Paus Fransiskus untuk kita pun bisa membangun jejaring global seluruh dunia untuk membangun persaudaraan yang sejati. Maka memang dimensi Fratelli Tutti ini universal. Lalu sasaran Fratelli Tutti ini adalah untuk semua orang yang berkehendak baik. Itu muncul di paragraf 6 dan 56. Juga mengundang negara untuk hadir dan aktif. Mengundang lembaga masyarakat sipil dan keluarga. Ini menarik. Keluarga yang terpanggil kepada misi pendidikan. Nah, Fratelli Tutti ini adalah sumbangan Paus Fransiskus untuk kita semua berefleksi. Jadi dokumen ini adalah tawaran refleksi agar di hadapan berbagai cara sekarang ini untuk menyingkirkan atau mengabaikan orang lain. Jadi keprihatinan Paus Fransiskus itu adalah soal martabat manusia. Itu yang seringkali menjadi korban. Kita cenderung lupa atau kurang menghargai, atau dunia ini, cara-cara dunia ini bekerja itu kurang menghargai martabat manusia. Itu akan muncul berkali-kali. Martabat manusia, terus itu. Lalu lanjut, supaya kita mampu menanggapinya dengan mimpi baru tentang persaudaraan dan persahabatan sosial yang tidak terbatas pada kata-kata. Lalu juga tujuan Fratelli Tutti ini adalah menghidupkan kembali di antara kita semua aspirasi universal akan persaudaraan. Membangun mimpi sebagai satu umat manusia, sebagai sesama pengembara yang memiliki ragam manusiawi yang sama, sebagai anak-anak dari bumi yang sama, yang menjadi tempat tinggal kita semua. Masing-masing dengan kekayaan iman dan keyakinannya, masing-masing dengan suaranya sendiri, semuanya saudara dan saudara. Ini tujuan dari dokumen ini. Lalu kita akan lihat sejenak struktur dari dokumen Fratelli Tutti ini. Fratelli Tutti ini terdiri dari 8 bab, ada 287 paragraf atau nomor, dan 92 halaman. Gagasan utama Fratelli Tutti ini adalah sebenarnya ini. Mimpi Paus Fransiskus untuk membangun persahabatan sosial dan persaudaraan universal. Nah, menamkan masalah dan tantangan desolah bab 2. Lalu bab-bab berikutnya uraian implementasi yang baik hati, yang terbuka, kritik yang lebih baik, dialog dan persahabatan sosial dalam masyarakat,
Mari kita lihat dagingnya ya, dagingnya dokumen ini. Ini saya mengajak Romo, Suster, Bruder, Frater, dan Bapak Ibu untuk mencicipi poin-poin paragraf yang penting dalam setiap bab. Nah, ini gelap, karena memang judulnya bayang-bayang gelap, dunia yang tertutup. Saya baca, ada 13 bayang-bayang gelap. Ada 13 bayang-bayang gelap yang Paus Fransiskus lihat secara teliti. Yang pertama, impian yang hancur. Paus melihat bahwa dulu Eropa sempat membangun budaya yang baik, menyatu. Tetapi karena muncul nasionalisme yang tertutup, maka negara-negara mulai penuh dengan kemarahan, kekesalan, agresif, serta menjadi egois. Lalu kemajuan globalisasi tidak membuat kita bersaudara, membuat kita dekat dengan kemajuan teknologi, tetapi tidak membuat kita bersaudara. Lalu yang kedua muncul disintegrasi bangsa. Rasa kesejarahan mulai hilang setiap bangsa, karena mereka mulai meninggalkan tradisi mereka, memeluk globalisasi secara buta, sehingga mereka kehilangan para bangsa itu identitas spiritual, konsistensi moral, kemerdekaan ideologis, ekonomis, dan politik. Kemudian politik menjadi tidak sehat. Politik menebarkan terus, menjengkelkan, memperburuk, mempolarisasi, mencurigai, mengepung, dan menghancurkan. Kita lihat di Indonesia, Bapak, Ibu, Suster, Romo, itu juga tahu ya bagaimana politik dijalankan. 2 kali pemilu itu menebarkan kampanye hitam, ya, black campaign ya, itu. Lalu debat-debat itu juga tidak menampilkan program-program untuk dikritisi, tetapi lebih melihat kelemahan-kelemahan lawan politik. Jadi wajah politik itu tidak sehat. Itu yang dilihat, apalagi yang di Amerika antara Joe Biden dengan Donald Trump itu kan tidak sangat bermutu ya, karena menampilkan kelemahan-kelemahan lawan politik. Kemudian dunia membuang. Dalam Laudato Si, budaya membuang. Tetapi di sini itu tidak hanya makanan, tetapi manusia. Manusia yang dibuang. Manusia yang belum berguna, yang belum lahir lewat aborsi, mereka yang difabel, lansia itu. Kemudian efisiensi dengan mengurangi biaya tenaga kerja, sehingga berdampak pada pengangguran dan meluasnya angka kemiskinan. Nomor 5, HAM yang tidak cukup universal. Visi antropologis yang reduktif dan model ekonomi yang didasarkan pada keuntungan. Jadi serba untung, harus untung. Itu akhirnya membuat manusia tereksploitasi, dibuang, bahkan dibunuh. Martabatnya dinista, dihina, diinjak-injak, hak asasinya diabaikan dan dilanggar. Lalu nomor 6, peperangan, serangan teroris, penganiayaan karena alasan ras atau agama, penyalahgunaan kekuasaan terhadap martabat manusia. Semoga Suster Romo, Bapak Ibu tahan ya mendengar ini ya. Muncul budaya tembok.
meninggikan tembok dalam hati, tembok di bumi untuk mencegah perjumpaan dengan budaya lain dengan orang. Budaya tembok ini muncul karena keengganan untuk melihat yang lain, merasa terancam dengan kehadiran yang lain. Jadi sumbernya rasa takut. Nah, situasi kesendirian, ketakutan, dan rasa tidak aman dimanfaatkan oleh para mafia yang menawarkan diri sebagai pelindung dari mereka yang terlupakan sambil mengejar kepentingan kriminal mereka. Tampak seperti malaikat, tetapi sebenarnya ujung-ujungnya bisnis untuk kepentingan mereka. Kesembilan, globalisasi dan kemajuan tanpa peta jalan bersama. Jadi kelemahan globalisasi dan kemajuan ini tidak dibarengi dengan proyek membangun manusia bersama. Yang terjadi adalah kemerosotan moral yang mempengaruhi tindakan internasional. Ini kita bisa melihat peperangan ya, peperangan Rusia, lalu Palestina, Israel itu kan karena ideologis ya, bukan agama. Lalu pelemahan nilai-nilai dan tanggung jawab rohani. Rasa memiliki sebagai satu keluarga umat manusia yang sama semakin memudar. Karena ini keluar di tahun 2020, maka itu pas pandemi. Jadi pas pandemi, Paus Fransiskus menulis, ini tanda produktif. Pandemi menyingkapkan kerentanan kita menelanjangi kepastian palsu dan berlebihan, tapi mengungkapkan kesadaran berat bahwa kita tidak bisa dari satu sama lain. Kita adalah saudara satu sama lain. Kalau satu sakit itu akan mempengaruhi keluarga, anggota keluarga yang lain, lalu kemudian sesama pekerja, satu komunitas, dan seterusnya. Maka memang yang diperlukan saling menjaga satu sama lain. Itu rahmat yang mungkin bisa kita dapatkan lewat pandemi. Migran ini juga menjadi persoalan global. Hilangnya rasa tanggung jawab persaudaraan yang menjadi dasar setiap masyarakat sipil. Negara yang menampung para migran ini juga takut terancam. Para migran juga tidak mendapatkan berbagai akses di negara yang mereka tunjungi itu ya, mereka tinggal. Para migran juga mengalami keterpisahan dari negara asal, budaya asal, keluarga. Kita menjadi intoleran, tertutup, bahkan mungkin rasis karena ketakutan dan keraguan menerima para migran. Ilusi komunikasi. Kita tahu bahwa lewat internet, lewat akun-akun yang kita daftarkan di media sosial itu menjadi objek perhatian para ekonomi raksasa. Mereka menggunakan data kita, membaca data kita melalui artificial intelligence, mengenali pola-pola kita, dan memberikan kesenangan-kesenangan semu kepada kita, sehingga kita bergantung kepadanya. Jadi tidak cukup membangun jembatan dan tidak mampu mempersatukan umat manusia. Ketundukan dan kehinaan diri. Dengan menjadikan negara-negara yang ekonominya kuat sebagai model, negara-negara berkembang menyalin dan membeli inovasi daripada bertumbuh dengan gaya khasnya sendiri. Mengembangkan kemampuan berinovasi yang dimulai dari nilai-nilai budayanya sendiri. Mereka tidak mampu untuk menerima kekhasan dan proses mereka sendiri, jatuh dalam penghinaan terhadap identitas budaya mereka sendiri. Jadi ini soal nasionalisme. Melihat negara yang lain kuat, kita mencontoh dan kita kehilangan, meninggalkan bahkan identitas kita sendiri. Ini contoh tembok yang memisahkan Israel dan Palestina. Nah, dari 13 bayang-bayang gelap dunia yang disampaikan Paus tersebut, menurut saudara-saudari, romo, suster, bruder, frater, dan bapak ibu itu,
Ini yang jangan dijawab ya, hanya untuk merenungkan saja. Bayang-bayang gelap apa saja yang juga dialami oleh institusi pendidikan Katolik kita. Masalah-masalah apa saja yang dialami institusi pendidikan Katolik kita. Katakanlah ini sebagai upaya mengidentifikasi bayang-bayang gelap dunia pendidikan Katolik. Nanti kita bisa diskusi soal ini. Bab 2, kita masuk ke seorang asing di jalan. Panggilan menjadi orang Samaria yang murah hati. Ada empat peran, 4 tokoh. Perampok, orang yang ditinggalkan, orang yang melewati, dan orang Samaria yang murah hati. Paus Fransiskus melihat bahwa perampok itu simbol dari penelantaran, penggunaan kekerasan untuk keserakahan. Perampok memperalat dan menipu masyarakat, impunitas atas kejahatan, dan penggunaan institusi demi keuntungan pribadi atau perusahaan, menjerumuskan suatu bangsa ke dalam keputusasaan. Ini misalnya negara yang berhutang, lalu wajib membayar hutang sampai tidak bisa membayar hutang sehingga negara itu bangkrut. Itu salah satu bentuk pemberian hutang yang dalam arti ini perampokan suatu bangsa. Orang yang ditinggalkan adalah orang yang diabaikan dan paling lemah, yang dikucilkan, yang terluka, ditinggalkan oleh lembaga-lembaga, kurang sumber daya, terjatuh dan terhina. Banyak orang tersingkir, terlantar di pinggir jalan karena konflik-konflik dalam negeri maupun internasional, serta perampasan peluang. Itulah orang-orang yang ditinggalkan. Kalau untuk konteks kita, lembaga pendidikan ya, barangkali sekolah-sekolah kita yang juga mengalami kekurangan murid, mengalami keterbatasan sumber daya, dan seterusnya. Atau juga mungkin murid-murid kita sendiri, orang tua, atau guru, atau karyawan kita sendiri. Kita mencoba melihat siapa sebenarnya orang yang ditinggalkan dalam konteks kita. Lalu juga ada orang yang lewat, yang tidak tergerak sama sekali menolong orang Yahudi yang dirampok, ditinggalkan di pinggir jalan itu. Pengabaian pada yang lemah. Buta, ini buta huruf ya. Buta huruf dalam hal mendampingi, memedulikan, dan mendukung yang paling rapuh dan lemah di masyarakat. Orang yang lewat ini terpusat pada kebutuhannya sendiri. Orang lain itu gangguan yang merisaukan, membuang waktunya. Mereka memalingkan muka dan mempercepat langkahnya. Ketidakpedulian yang berbahaya, menarik diri ke dalam dunia sendiri tanpa minat pada orang lain. Karena orang lain dipandang berada di luar jangkauan minat mereka. Acuh tak acuh, mengalihkan pandangan keluar. Bagi yang kaum religius, itu juga ada kan di situ ya. Percaya pada Allah dan menyembahnya, namun tidak setia pada semua yang dituntut oleh imannya. Ini kritikan Paus Fransiskus untuk saya, untuk para imam religius. Lalu bagaimana orang Samaria murah hati? Apa yang bisa kita lihat dari orang Samaria itu? Orang Samaria itu orang yang Yahudi karena memang tidak murni, sinkretis sudah memang bercampur dengan ras yang lain sehingga tidak murni. Ketidakmurnian itulah yang mereka dikucilkan. Tetapi berhadapan dengan orang Yahudi yang dirampok, ditinggalkan di pinggir jalan, ia sebenarnya punya agenda, tetapi ia mengesampingkan semua agenda sendiri. Meskipun tidak mengenalnya, ia menganggap layak untuk menerima pemberian waktu.
Ia merupakan pembangun ikatan sosial yang baru, melampaui batas-batas. Ia menjadikan kerapuhan orang lain itu sebagai kerapuhannya sendiri, mengangkatnya, memulihkannya, sehingga kebaikan itu menjadi kebaikan bersama. Ia menanggung rasa sakit, kegagalan-kegagalan, daripada membangkitkan kebencian dan dendam. Dia tahu itu orang Yahudi, tetapi hati nuraninya lah yang menggerakkan dia untuk menolong. Ia memiliki keinginan yang tulus, yang murni, sederhana, untuk terus-menerus dan tanpa kenal lelah berkomitmen untuk melibatkan, mengintegrasikan, dan membangunkan orang yang telah jatuh. Ia tidak mengerjakannya sendiri secara individual, melainkan bekerja sama dengan pemilik penginapan yang bisa merawat orang yang terluka itu. Ia membayarnya dan memastikan orang yang Yahudi yang dirampok itu sembuh dan pulih. Ia menjadikan dirinya sesama dari orang Yahudi yang terluka. Ia dekat dan hadir mengatasi segala hambatan budaya dan sejarah. Cinta kasihnya terbuka untuk semua orang. Ia memiliki hati yang terbuka, yang menjadikan derita orang lain menjadi miliknya sendiri. Orang lain itu adalah dagingnya sendiri, terlepas dari lahir di mana atau berasal dari mana. Ini pembelajaran Paus Fransiskus kepada kita. Masih situasi manakah yang saudara-saudari alami sendiri dalam instansi pendidikan Katolik tempat saudara sering merasul, bekerja dan berkarya? Apakah pernah dalam diri kita perampok atau yang terluka atau orang yang melintas saja seberang jalan atau orang Samaria murah hati? Paus Fransiskus mengatakan bahwa itu semua ada dalam diri kita. Kadang-kadang pernah menjadi dalam arti tertentu perampok yang halus, dalam arti yang lain menjadi yang terluka, yang acuh, tapi juga tergerak menolong. Itu bisa berganti-ganti menurut pengalaman masing-masing. Karena semuanya ada dalam pengalaman hidup kita. Bab 3, memikirkan dan menciptakan dunia yang terbuka. Ini gambar bagaimana bumi yang dimimpikan oleh Paus Fransiskus, bumi tempat persaudaraan itu tumbuh dengan subur. Maaf. Romo, suaranya hilang ya, Romo ya? Hilang ya? Iya, Cek. Romo. Apakah sudah Ya, ya Romo, sudah baik. terdengarkah Ya, sekarang? Oke, saya lanjut ya. Paus Fransiskus meminta untuk menciptakan dunia yang baik, kita diminta keluar dari diri kita sendiri. Karena kita diciptakan untuk kasih. Dan di dalam diri kita masing-masing ada semacam hukum ekstasis yang bergerak keluar dari diri sendiri untuk menemukan dalam diri orang lain perkembangan keberadaan. Jadi kita diundang untuk memperhatikan orang di luar kita. Kasih autentik membantu kita untuk tumbuh dan membuka hati kepada sekitar kita sehingga memungkinkan kita bergerak keluar dari diri sendiri untuk menyambut semua orang. Pengalaman mengasihi nomor 3 adalah gerakan yang memusatkan perhatian kepada yang lain dengan menganggapnya yang lain itu sebagai satu dengan dirinya sendiri. Makna karitas adalah orang yang dikasih bagi saya adalah terkasih. Orang yang
Orang Samaria menganggap orang Yahudi yang dirampok itu adalah orang yang terkasih. Artinya orang Samaria itu menganggap orang Yahudi yang dirampok itu sangat berharga dan mendorongnya untuk mengusahakan yang terbaik bagi hidupnya. Jadi ini Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, autentik ya, kasih autentik itu kesadaran bahwa orang lain itu begitu berharga. Bahkan orang lain adalah daging bagian dari tubuh saya sendiri. Ini luar biasa ya menurut saya. Saya sendiri belum sampai ke level ini ya. Memandang orang lain itu sama, sedaging dengan saya. Sehingga kalau orang lain itu terluka, saya pun juga ikut terluka. Mungkin ini sebuah pengalaman mistik ya, bagaimana kita bisa menganggap orang lain itu sungguh-sungguh terkasih dan berharga. Maka otomatis memang kalau ada orang lain yang terluka, mengalami kesusahan, kita otomatis ya menolong. Otomatis itu. Nah, otomatis ini bagaimana supaya kita ada dalam diri kita masing-masing ini. Maka kita mohon rahmat supaya kasih orang, melihat orang lain sebagai yang terkasih, bagian dari diri kita itulah yang kita mohon rahmat supaya kita menolong itu otomatis. Mungkin dengan cara-cara yang tepat gitu ya. Kasih yang semakin terbuka. Kasih menuntut keterbukaan yang semakin berkembang, kemampuan makin besar untuk menerima orang lain. Kasih itu membuat kita mudah menerima orang lain. Tidak sebagai musuh, tidak sebagai kompetitor, pesaing, tetapi sebagai Allah sendiri, sebagai orang yang patut dicintai, sebagai saudara. Nomor 2, kemampuan sehari-hari untuk memperluas lingkaran saya, untuk menjangkau mereka yang secara spontan tidak saya rasakan sebagai bagian dari dunia perhatian saya, meskipun mereka dekat dengan saya, termasuk penyandang disabilitas dan para lansia. Maka memang saya paham ketika Paus Fransiskus akan mengunjungi KWI, beliau ingin ketemu dengan penyandang disabilitas. Awalnya saya tidak begitu paham kenapa Paus kok kepengen ketemu penyandang disabilitas, bukan para romo yang di KWI atau karyawan, tapi kita mengumpulkan orang-orang penyandang disabilitas. Ternyata jawabannya di sini. Jawabannya Paus tergerak begitu kuat untuk menjumpai yang terpinggirkan, orang-orang pinggiran. Masa depan adalah masa dalam keanekaragaman dan keberadaan yang dapat disumbangkan masing-masing tanpa perlu kita semua menjadi sama. Jadi masa depan kita ini, ya dunia ini kan tidak ada yang sama, beragam. Keanekaragaman itulah hakikat dunia ini. Dan kita tidak perlu menjadi sama dengan orang lain. Kita cukup menyumbang apa yang kita miliki untuk kebaikan bersama. Bonum comune. Kasih yang melampaui dunia rekan-rekan. Ini tadi mengulang kembali tentang orang Samaria. Orang Samaria ini menolak klasifikasi sempit dibandingkan dengan yang lewat tadi. Ini dibandingkan dengan yang lewat. Yang lewat tadi itu merasa dirinya penting bagi masyarakat. Ada agenda mendesak yang harus dipenuhi, mengutamakan peran yang harus mereka mainkan. Kalau orang terluka di pinggir jalan itu gangguan, interupsi, dan orang itu sopo, orang itu siapa, nggak punya fungsi dalam masyarakat. Untuk apa dibantu dan seterusnya. Jadi isi kepala orang yang lewat itu lebih pada yang disebut klasifikasi sempit ini. Namun orang Samaria
dengan bebas dari gelar dan struktur apapun, ia menghentikan perjalanannya, mengubah rencananya, siap untuk membuka diri terhadap kejutan dari orang terluka yang membutuhkannya. Persaudaraan menawarkan hal positif pada kebebasan dan kesetaraan. Belum jalan ya. Ya, oke. Ini gambarnya nggak muncul. Oh ya. Romo hilang lagi suaranya, Romo. Sebentar. Ya, Cek. Romo Viko, mohon maaf ini sedikit menginterupsi. Memang materi sampai ke bab 5 memang bagus, mendalam dan sangat menohok. Tetapi karena kita juga mungkin perlu sharing, refleksi dan saling berbagi, apakah boleh seandainya lalu kita diberi kesempatan saat ini untuk memulai tanya jawab, sharing, dan refleksi bersama. Nanti jika masih ada waktu, kita melanjutkan ke materi berikutnya, seandainya memungkinkan. Apakah bisa begitu? Bisa, Suster. Ini kayaknya materi bab 3 yang terakhir kayaknya. Oke, sampai bab 3 nanti lalu Ya. kita beri supaya teman-teman tetap terjaga ini ya. Halo, semua masih terang benderang ya di Indonesia. Kalau di sini masih terang ini, di Indonesia udah mulai gelap ini. Baik Romo, kita selesaikan sampai bab 3. Terima kasih. Baik, memang undangan saya untuk Romo, Suster, Bruder itu setiap nomor itu apakah menggetarkan atau tidak, ada getaran-getaran yang dirasakan. Itu mungkin bisa dicatat ya untuk menjadi bahan diskusi. Baik, saya lanjutkan. Romo ada usulan, Romo mungkin kameranya ditutup, barangkali bisa lebih jelas mungkin, Romo, suaranya. Oh iya, iya. Ya. Terima kasih, Romo. Bentar ya. Oh. Oke. Baik, saya cepat saja. Kasih universal yang memajukan pribadi-pribadi. Untuk menuju, ini mengulang tadi ya, untuk menuju kebaikan sosial dan persaudaraan universal, diperlukan pengakuan yang mendasar dan penting. Ini tadi yang saya ulang-ulang ya. Betapa berharganya seorang manusia. Betapa berharganya seorang pribadi selalu dan dalam keadaan. Yang kedua, setiap manusia berhak untuk hidup bermartabat dan berkembang seutuhnya. Dan tidak ada negara yang dapat menyangkal hak asasi ini meskipun ia kurang berdaya guna, meskipun ia lahir atau dibesarkan dalam keterbatasan. Kita membutuhkan negara yang hadir dan aktif, dan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang melampaui kebebasan berbagai mekanisme efisiensi dari sistem ekonomi, politik, ideologi tertentu. Karena benar-benar berorientasi pertama-tama kepada rakyat dan kebaikan bersama. Mengembangkan kebaikan moral. Kebaikan moral itu keterikatan pada yang baik, pencarian akan yang baik. Menyediakan yang paling berharga, yang terbaik bagi orang lain, pendewasaan mereka, pertumbuhan mereka dalam kehidupan yang sehat, praktik nilai-nilai, dan bukan hanya kesejahteraan materi, atau dalam bahasa Latin benevolentia, sikap menginginkan kebaikan orang lain. Di sini solidaritas
sebagai kebajikan moral dan sikap sosial, buah dari pertobatan pribadi, membutuhkan komitmen dari banyak orang yang memiliki tanggung jawab di bidang pendidikan dan pembinaan. Misalnya di keluarga ada nilai-nilai kasih dan persaudaraan, hidup perhatian dan kepedulian terhadap sesama, dihidupi dan diteruskan, serta penerusan. Dan pembina diundang untuk mendidik anak-anak dengan kebebasan, saling menghormati, dan solidaritas. Ini kayaknya yang terakhir nih, Suster bab ini. Menyarankan kembali fungsi sosial. Jadi harta milik itu ada fungsi sosialnya. Ini penjelasannya bahwa dunia ini ada untuk semua orang. Karena kita semua lahir di bumi dengan martabat yang sama. Maka setiap orang dipastikan hidup bermartabat dan memiliki kesempatan yang cukup untuk perkembangan yang utuh. Allah menganugerahkan bumi kepada seluruh umat manusia supaya bagi semua anggotanya atau mengutamakan siapapun. Prinsip penggunaan bersama barang-barang ciptaan bagi semua adalah prinsip pertama dari seluruh tatanan sosial etis, merupakan hak kodrati, asali, dan prioritas. Hak milik pribadi itu hanya dianggap sebagai hak kodrati sekunder yang berasal dari prinsip tujuan universal barang-barang ciptaan. Jadi, Suster, Romo, Brutus, Bapak Ibu, itu hak milik pribadi kita masing-masing itu bersifat sekunder sejauh melayani prinsip yang pertama, yaitu untuk semua orang. Bumi untuk semua orang. Maka memang para wirausahawan itu artinya untuk menghasilkan kekayaan dan memperbaiki dunia untuk semua. Diarahkan pada kemajuan orang lain dan pemberantasan kemiskinan. Setiap negara, ini yang bagi saya cukup menohok ya. Setiap negara itu adalah milik orang asing. Karena harta benda suatu wilayah tidak boleh ditolak bagi orang lain yang membutuhkannya, yang datang dari tempat lain. Ini mengingatkan saya pada bagaimana negara itu malah memproteksi produk-produk dalam negerinya dan tidak diekspor. Padahal hak sumber daya alam milik satu negara itu menurut Paus Fransiskus adalah milik semua orang di bumi. Dan menurut prinsip pertama harus dibagikan pada warga negara yang lain. Setiap kekayaan yang dimiliki setiap negara itu menjadi kekayaan bersama. Itu yang menurut saya luar biasa. Oke, Suster, saya berhenti di bab ini 1 sampai 3. Baik, terima kasih Romo. Kita beri aplaus lewat online ya kepada Romo Viko atas pemaparannya. Suster, Bapak, Ibu, Frater, Bruder, apakah semua masih terjaga? Halo? Halo? Suster. Ya, baik. Semua masih Suster. semangat. Baik, masih semangat ya. Baik, terima kasih. Mohon mungkin slide ditutup dulu supaya kita nanti bisa untuk saling share. Baik, terima kasih. Saya mencatat beberapa poin, tapi saya harap tidak akan memperumit yang disampaikan oleh Romo Viko. Bapak, Ibu, Suster Romo yang terkasih, memang terasa teriris-iris dan tertohok memang. Membaca, menyimak yang disampaikan oleh Romo. Terasa digetarkan ya oleh setiap realitas yang kita lihat dan kita sandingkan dengan ensiklik Paus Fransiskus ini. Yang pertama, catatan besar yang saya buat, yang pertama adalah fokus Fratelli Tutti ini berdimensi sosial, keterbukaan kepada semua manusia, dan Romo Viko tadi mengatakan kejahatan itu mengglobal. Nah, bagaimana tugas kita sebagai pendidik
di rumah, di sekolah, di masyarakat, mengglobalkan kebaikan. Itu tadi pertanyaan besar. Silahkan nanti Bapak Ibu Suster bisa sharing, merefleksikan, bisa berbagi juga. Lalu ada catatan dari awal bahwa Romo tadi tentang hati yang terbuka, politik yang lebih baik, dialog dan persahabatan, jalan menuju jalan-jalan baru, perjumpaan baru, kemudian agama hendaknya melayani persaudaraan dunia. Ini juga di bab-bab yang berikutnya. Juga adanya bagaimana membangun mimpi sebagai satu umat manusia. Romo Darmin di awal juga sudah menggiring kita, semoga sore ini kita bisa membangun mimpi bersama, bagaimana mencintai bumi Indonesia khususnya, tetapi juga dunia yang lebih luas yang kita sedang bicarakan lewat ensiklik ini. Lalu Romo Viko dengan gamblang jelas, las-lasan, menyampaikan tentang bayang-bayang gelap. Tadi ada poin-poin yang begitu banyak. Impian yang hancur, kemudian juga disintegrasi politik, mekanisme politik dimanapun kita hidup, kita juga teriris-iris ya dengan pengalaman kita di bangsa kita yang baru saja terjadi pemilihan umum, yang mungkin juga 2 tahun terakhir. Lalu bagaimana saya mengalami di negara lain, pengalaman ini sungguh bagi saya pengalaman yang sangat tidak mudah. Kemudian juga apalagi perang ya, dunia, konflik dan sebagainya. Saya juga melihat bagaimana contohnya meskipun tadi tidak disampaikan oleh Romo tentang misalnya migran secara detail, misalnya para pengungsi dari Ukraina yang saat ini misalnya ada di rumah kami itu di Belanda, ada 120 migran yang tinggal di sana. Romo juga menyampaikan dunia yang membuang. Di sesi kedua webinar yang sebelumnya itu banyak diulas, refleksi, dan sharing tentang dunia yang membuang. Bagaimana itu dilakukan. Juga konflik dan ketakutan dan sebagainya. Mafia, kesendirian, kerapuan, ketakutan itu dimanfaatkan oleh mafia tertentu. Bagi yang berkecimpung di JPIC tentu sangat familiar dengan situasi ini. Bahkan memerangi bersama kelompok-kelompok yang berkehendak baik tentang hal ini. Globalisasi, kemudian pandemi COVID dan pasca COVID, kemudian juga ilusi pendidik, komunikasi, dan sebagainya. Romo memberi pertanyaan tadi, apakah masalah apa yang dialami atau bayang-bayang gelap apa yang dialami di institusi kita masing-masing. Satu hal yang menarik meskipun sudah membaca, mungkin Bapak Ibu Suster Romo juga ini hal baru terutama untuk saya, tetapi sangat terkesan, ekstasis. Hukum ekstasis ini juga menjadi refleksi tersendiri. Keanekaragaman tadi sangat ditekankan, kemudian memajukan pribadi, lalu refleksi kita bagaimana nanti diimplementasinya dalam dunia pendidikan kita. Lalu fungsi sosial harta milik, itu bagaimana diimplementasikan. Nah, pendidikan kita, lalu sekolah kita mau bagaimana? Institusi kita, nasib bangsa kita melalui sekolah-sekolah dan institusi pendidikan kita mau dibagaimanakan, dengan refleksi ini mau disikapi seperti apa. Nah, itu kurang lebih, mohon maaf mungkin seadanya tidak selengkap seperti yang Bapak Ibu Romo harapkan, tetapi saya yakin Bapak Ibu Suster mencatat poin-poin tertentu yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan, tidak harus bertanya, boleh sharing, silahkan. Saya beri kesempatan 3 pertama pertanyaan atau refleksi singkat, padat, tidak terlalu lama, lalu poinnya apa? Bisa ditujukan kepada Romo Viko sebagai narasumber. Dipersilahkan, mohon bagian sekretariat membantu seandainya saya tidak melihat siapa yang bertanya atau menyampaikan sesuatu. Silakan.
Di chat sudah ada, Suster, Oh ya, pertanyaan dari Ibu kok Aneta Siagian. mohon dibantu dibacakan Ibu, kok saya agak Boleh. kesulitan Ya, baik. membuka. Dari Ibu Aneta Siagian, yang disampaikan sebagai berikut. Saya Aneta dari Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Saya alumni SMP Strada Bakti Utama dan Unika Atmajaya Jakarta. Saya ingin menanyakan berikut ini. Yang pertama, bagaimana tanggapan Romo dan bagaimana menyikapi fenomena kebanyakan orang, khususnya orang muda yang kurang berinteraksi dan bersosialisasi secara fisik, namun lebih senang berinteraksi di media sosial melalui HP. Pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat mengasihi orang yang telah menyakiti kita? Dan pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menyikapi untuk mengasihi di lingkungan yang multi keyakinan dan multikultur juga kurang menerima keberadaan kita? Ada 3 pertanyaan, Suster, untuk Baik. Romo Viko. Ya, Tertangkap baik, Romo ya? Viko. Baik. Baik, sudah jelas ya Romo Viko, 3 pertanyaan. Silahkan Romo. Romo boleh ditayangkan supaya kita bisa menyimak dengan lebih jelas. Tadi yang apa? Presentasinya ya, Suster ya. Ya, 3 pertanyaan Romo. Maksud saya dari panitia supaya layar screen Romo, layar Romo ditampilkan, tidak hanya saya malu sendirian di sini. Oh iya, saya bisa membaca ya, Suster, dari sini. Iya, betul Ya, Romo. boleh Romo, Silakan, silakan. Romo. Nah, ya baik, silakan. Ini baik sekali. Oke, monggo Romo. Memang tadi yang dikatakan ya, globalisasi itu memang mendekatkan. Globalisasi mendekatkan, tetapi tidak cukup membuat kita itu bersaudara. Karena dengan HP di tangan, kemudian informasi dunia apapun ada di tangan, sehingga kita asik dengan informasi-informasi yang kita dapatkan di HP, sehingga mengurangi interaksi nyata dengan orang-orang lain. Itu memang menjadi tantangan dan PR kita bersama. Maka memang sebenarnya dalam seperti ini ya, Bu, kita pun juga berinteraksi kan ya, berinteraksi dari berbagai macam daerah bersatu di dalam layar Zoom. Ini juga semacam interaksi. Ini juga media atau sarana yang perlu kita syukuri ya, perlu kita syukuri. Nah, yang cukup menjadi tantangan adalah ketika orang-orang muda ini cenderung diam di kamar, kemudian enggan untuk berjumpa dengan orang lain. Nah, pengalaman saya sebagai kepala sekolah Loyola 6 tahun di Loyola, untuk menarik anak-anak muda ini keluar dari kamarnya, dari kenyamanan pribadinya, memang perlu ada program-program, proyek-proyek gitu ya. Proyek bersama. Jadi kalau di sekolah itu ada proyek kepanitiaan yang melibatkan anak-anak baik bersifat yang luas, tetapi juga kecil lewat klub-klub organisasi hobi. Kita sebagai pendidik menantang mereka untuk membuat proyek bersama. Dan itu akhirnya membuat mereka keluar dari kamar, berjumpa dengan yang lain, lalu membahas proyek bersama ini. Itu yang jawaban saya ya. Kita harus menantang mereka dengan menciptakan proyek-proyek bersama. Di tempat saya di Loyola, waktu saya jadi kepala sekolah itu, proyek penelitian, itu menjadi proyek bersama, proyek penelitian, proyek kewirausahaan, proyek kemudian live-in, proyek kunjungan ke panti-panti, banyak proyek-proyek yang membuat mereka itu tidak mengurung diri di kamar. Saya kira di sekolah-sekolah juga sudah ada program-program yang sama.
itu jawaban saya mesti ada proyek bersama yang ketemu offline, tidak hanya online, tapi jika memungkinkan ya, jika memungkinkan. Tetapi saya pikir juga proyek-proyek juga dilakukan bisa secara online lewat perjumpaan seperti ini. Lalu proyek itu mengundang, memancing kreativitas anak-anak untuk berpikir. Sehingga anak-anak itu tetap menggunakan sarana yang sama, tetapi untuk produktivitas. Bukan untuk malah kepentingan membangun kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama, persaudaraan. Kemudian yang nomor 2, bagaimana kita dapat mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Ini Paus Fransiskus di bab ke-7 ya, kalau nggak salah, di bab ke-7 itu bicara tentang pengampunan dan perdamaian ya. Itu di bab ke-7 jalan menuju perjumpaan baru. Bicara banyak tentang pengampunan. Di situ dikatakan bahwa mungkin saya akan tampilkan ya, Sister. Boleh Romo ya. Saya langsung menjawab pertanyaan ya. Bab 7, kita lanjut di bab 7. Nah, ini apakah bisa dilihat? Masih di bab 4 Romo, tidak bergerak. Bab 4 belum jalan. Ini sudah kelihatan? Mulai dari kebenaran ya slide-nya. Ya, ya. Ya betul. Dah. Ini kebenaran itu tidak mengarah pada balas dendam, tapi pada rekonsiliasi dan pengampunan. Lalu sebentar ya, saya cek lagi. Memang ini ya, menurut Paus Fransiskus sudah kelihatan ya nilai dan makna pengampunan? Belum Romo. Oh, belum. Mungkin slide berikutnya. Sudah belum ya? Belum. Ya. Ini saya keluar dulu aja. Ya. Kelihatan ya? Ya. Kembali ke pertanyaan bagaimana mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Memang pertama harus mengakui dulu ya. Mengakui, menerima bahwa rasa sakit itu masih ada. Menerima bahwa rasa sakit itu masih ada, tetapi kita diundang untuk tidak berhenti pada rasa sakit itu, tetapi memohon kasih yang lebih besar. Jadi memang mengasihi sesama itu yang dikatakan Paus itu tanpa syarat itu. Bahkan kalau yang kita kasih itu tidak bertobat atau malah melukai lagi dan lagi. Memang tidak mudah, tapi gagasannya adalah bagaimanapun orang jahat itu masih mempunyai martabat dan itu dijamin oleh Allah sendiri. Maka
Paus Fransiskus juga menolak yang namanya hukuman mati. Karena hukuman mati itu adalah memutus, menghabisi martabat yang diberikan Allah kepada manusia. Dan manusia tidak boleh mengintervensi anugerah dari Allah, yaitu martabat manusia itu. Maka undangan untuk mengasihi orang yang menyakiti kita lagi dan lagi, kita perlu juga rahmat khusus untuk bisa mengampuni. Memang sakit, biasanya ketika rasa sakit itu kita tolak. Jadi Paus Fransiskus menyarankan untuk menyelesaikan konflik itu jangan di luar konflik, tetapi di dalam konflik. Dengan cara dialog, dengan cara negosiasi, dengan cara berjumpa, budaya berjumpaan itu. Memang sakit saya sendiri belum sampai selevel itu, tetapi ketika saya mencoba melihat orang yang menyakiti saya itu juga punya martabat yang sama dan punya cara pandang yang berbeda dengan saya, itu saya menjadi rasa sakit menjadi berkurang, tetapi malah menjadi memahami sudut pandang orang tersebut. Meskipun saya sendiri belum bisa menerima sudut pandang orang tersebut, tetapi saya mencoba memahami kenapa dia berbuat demikian. Jadi pemahaman ini membantu untuk mengurangi rasa sakit akibat perlakuan-perlakuan yang negatif itu. Jadi kita mencoba mengurangi persentase rasa sakit itu dengan memahami, dengan rasionalisasi, dengan pemahaman-pemahaman yang kalau kita bisa memahami itu bisa membebaskan atau mengurangi sedikit demi sedikit rasa sakit itu, dengan akibatnya perlakuan negatif orang itu tidak lagi berdampak. Orangnya tetap mungkin sama, perlakuannya sama, tetapi tidak sampai menggoyang, menghancurkan kita. Tapi karena kita sudah punya pemahaman tentang kasih itu ya. Itu mungkin yang bisa saya coba bayar. Baik. Ya. Bagaimana masih ada satu ya, mohon maaf ya. Bagaimana kita menyikapi untuk mengasihi di lingkungan yang multi keyakinan dan multikultur juga kurang menerima keberadaan kita. Sekali lagi, undangan untuk menghargai, untuk tetap menghargai, memahami, dan terus berbuat baik itu ada juga dalam presentasi saya itu ya. Kebaikan universal. Meskipun kita ditolak. Saya juga mengalami itu, Bu. Awal-awal ditolak, tetapi penolakan mereka itu tidak berdampak pada batin saya. Karena saya punya visi, saya harus berbuat baik. Meskipun perbuatan baik saya tidak diterima oleh mereka. Dan mereka tidak berterima kasih pada saya malah senang. Karena yang akan membalas saya adalah Tuhan Allah sendiri. Itu pemahaman-pemahaman spiritual ini yang membantu saya untuk tidak larut dalam kekecewaan karena saya tidak mendapat imbalan gitu ya. Dan saya memang tidak perlu imbalan karena saya sudah paham bahwa melakukan kebaikan itu demi kebaikan itu sendiri. Itu yang menggerakkan saya untuk terus berbuat baik untuk orang lain, meskipun orang lain itu bahkan memfitnah saya dengan macam-macam. Ya sudah, saya dengan cara-cara mengumpulkan bukti-bukti bahwa saya membuktikan bahwa fitnah itu tidak benar. Tetapi saya tetap menolong dia, mengasihi dia, membantu dia. Karena itu tadi, dia kadang-kadang berbuat itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Pikirkan, asal ngomong, asal apa begitu. Makanya saya tidak mau rugi karena perlakuan mereka itu. Jadi saya tetap berbuat baik, intinya tetap berbuat baik sejauh yang kita bisa buat. Ditolak juga nggak masalah. Terus berbuat baik. Itu ya, Bu. Baik.
Terima kasih Romo Viko atas 3 pertanyaan tentang pengampunan, lalu dalam situasi yang multi budaya, bagaimana kita mengimplementasikan dan bagaimana dengan media sosial. Pertanyaan berikut itu dari Mas Aji, itu mahasiswa dari Pontianak, itu hampir sama dengan Suster Vincentia Haga. Mas Aji bertanya bagaimana Fratelli Tutti menyeimbangkan antara ide persaudaraan global dan tantangan politik serta ekonomi yang kompleks seperti hal-hal yang terjadi saat ini. Apakah bisa disebutkan bahwa Fratelli Tutti hanya menjadi kesadaran umat Katolik saja akan hal ini? Lalu Suster Vincentia Haga bertanya bagaimana implementasi di dunia sekolah. Jadi tadi yang lebih luas Mas Haji ini di dunia sekolah di mana para pendidik, murid, orang tua, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Itu 2 hampir sama tapi sedikit berbeda wilayahnya. Lalu pertanyaan berikut dari Mas Lili, Pak Lili, itu bagaimana lembaga pendidikan Katolik beradaptasi dengan tantangan Fratelli Tutti. Ya, hampir sama dengan Suster Vincentia. Silahkan Romo, 3 penanya mohon dijawab. Lalu nanti berikutnya ada pertanyaan dari Suster Edita, Suster Yuliana, dan sebagainya. Terima kasih untuk pertama Mas Aji dari Pontianak. Bagaimana Fratelli Tutti ini menyeimbangkan ya berarti ya antara ide persaudaraan global dan tantangan politik serta ekonomi yang kompleks. Di dalam dokumen ini Paus Fransiskus juga meminta, jadi membuat surat kepada PBB, yang menjadi lembaga dunia untuk menyampaikan hal seperti ini. Jadi dikatakan di situ PBB perlu direstrukturisasi, perlu dilihat kembali values-values yang sudah ada untuk kembali kepada kembali kepada pembukaan PBB itu ya. Setiap ada pembukaan di PBB itu. Jadi Paus Fransiskus juga meminta PBB untuk melihat lagi, mereview lagi, merestrukturisasi lagi perjuangan-perjuangannya untuk menyatukan dunia. Supaya PBB itu tidak dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan negara tertentu. Itu tujuannya itu. Supaya PBB tetap melihat kepentingan negara-negara berkembang, negara-negara miskin, tidak dikooptasi oleh negara-negara yang ekonominya kuat. Itu permohonan Paus kepada PBB itu. Jadi tetap mempertimbangkan terutama ya, karena kalau misalnya di Ukraina mengalami hal semacam itu, PBB harus tetap melindungi negara Ukraina dari himpitan negara-negara besar lainnya. Jadi PBB berperan sebagai penengah, sebagai badan dunia yang untuk melindungi negara-negara yang tersingkir, yang miskin, yang rapuh gitu ya. Itu masukan Paus Fransiskus kepada PBB untuk melindungi negara-negara yang rapuh gitu ya. Lalu Fratelli Tutti ini disebutkan untuk semua undangan untuk semua orang yang berkehendak baik, bahkan untuk negara-negara untuk hadir aktif mengupayakan kesejahteraan rakyatnya, tidak hanya di negara masing-masing tapi juga dunia. Jadi ya tadi ya pertukaran komoditi, lalu mengurangi pajak misalnya gitu ya, supaya negara yang misalnya kelaparan itu bisa tetap mendapatkan komoditi pangan dengan harga yang mampu untuk dibayar. Lalu sistem hutang itu juga
jangan mencekik gitu ya. Itu Badan Ekonomi Dunia itu masukan Bapak Paus untuk lembaga-lembaga dunia itu. Lalu bagaimana dari Pak Lili, Siprianus Lili? Mas Haji, ini semoga dokumen ini juga dibaca oleh kepala negara ya. Semoga dibaca loh ini. Kalau nggak dibaca ya kembali ke ini kecenderungan masing-masing negara untuk melindungi diri sendiri dan menyelamatkan diri sendiri, acuh pada negara lain, itu repotnya di situ. Semoga dokumen ini juga menjadi menarik perhatian bagi kepala negara itu ya. Lalu dari Pak Lilik, bagaimana lembaga pendidikan Katolik bisa beradaptasi dengan tantangan Fratelli Tutti tadi. Itu yang ada di slide saya yang terakhir itu, di 8 terakhir itu ada di sana bagaimana lembaga pendidikan Katolik kita mesti bagaimana ini. Itu memang undangan terbuka dari saya untuk kita renungkan bersama. Saya bagaimana praksis Fratelli Tutti dalam dunia pendidikan di komunitas sekolah di mana ada para pendidik, murid, orang tua, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Yang bisa kita pelajari dari dokumen dari bab 1 sampai 2, bab 3 itu ya, kita diundang untuk menjadi orang Samaria yang baik hati itu. Kita melihat tantangan-tantangan di sekolah kita masing-masing itu dulu, mengidentifikasi bayang-bayang gelap yang dihadapi setiap sekolah, lalu mengidentifikasinya, lalu cara menanggapinya dengan semangat orang Samaria yang baik hati itu. Yang lebih mengutamakan martabat manusia, peduli pada yang tersingkir, peduli pada mengupayakan kebaikan-kebaikan kesejahteraan bagi guru, karyawan, siswa, orang tua. Berdialog, mengundang mereka untuk bertanya, mendengarkan mereka, membuat jembatan-jembatan, jangan tembok ya, tapi jembatan-jembatan untuk memahami konteks hidup mereka. Bahkan saya juga pernah mendengarkan keluhan kepala sekolah yang mengalami kesulitan di lapangan, gitu ya. Jadi dialog itu menjadi satu jalan untuk berjumpa, memahami satu sama lain, lalu mencari kebaikan bersama itu bagaimana. Itu cara satu yang ditawarkan Paus Fransiskus kepada kita semua sekolah-sekolah adalah jalan dialog. Tanpa itu tidak ada muncul yang namanya persaudaraan sosial maupun persaudaraan universal. Tanpa itu. Jadi jalan satu-satunya dialog. Dialog adalah membangun jembatan, dialog membuka kemungkinan-kemungkinan baru, jalan-jalan baru. Dari dialog lahirlah pemahaman baru, jalan-jalan baru yang bisa menjadi proyek bersama. Tanpa ada dialog ya tidak ada ketemu ya, tidak pernah ketemu. Juga ketika menangani kasus-kasus di sekolahan, misalnya ada orang tua atau customer yang komplain itu lewat media sosial, misalnya saya pernah mengalami itu, menjelek-jelekan Loyola di Facebook karena komplain, lalu saya undang orang tua itu untuk datang berdialog. Dan saya bersikap sebagai pendengar. Memang komplain gitu ya, komplain, dan saya mendengarkan saja komplain-komplain itu. Setelah selesai, beliau berterima kasih karena saya mendengarkan dengan penuh perhatian dan saya bertanya solusinya seperti apa. Lalu baru kami tukar menukar brainstorming tentang ide solusinya dan akhirnya bisa saling menerima dan selesai. Konflik selesai. Jadi konflik bisa diselesaikan dengan jalan dialog. Jadi jangan takut ngomong
suster, bruder ketika menghadapi komplain itu ditemui saja. Memang mungkin bisa resikonya dimarah-marahin gitu ya, karena orang kecewa ya. Tetapi sikap kita adalah menghargai orang itu. Orang itu punya unek-unek yang perlu diungkapkan, dan kita tetap diam mendengarkan tanpa harus terluka. Tapi kita harus mendengarkan dengan atentif, karena orang itu adalah orang yang punya martabat, yang perlu dihargai pendapatnya. Meskipun mungkin salah ya, bisa salah. Atau kalau ternyata kita salah ya kita mengakui, ya kami minta maaf. Saya menyampaikan permintaan maaf mewakili sekolah dan yayasan atas keteledoran kami. Jadi tidak masalah ketika kita menyampaikan minta maaf, terima kasih, permisi, itu 3 kata itu yang juga disebut di dalam dokumen ini. Permintaan maaf, permisi, memperlakukan orang lain dengan kelembutan. Itu juga ditawarkan di dokumen ini. Baik, Romo. Oke. Ya, baik Romo. Kita lanjutkan, masih ada terima kasih atas sungguh mencerahkan tentang bagaimana implementasi di LPK dan sangat rinci bagaimana suster, ibu, bapak guru semua nanti bisa menindaklanjuti. Pertanyaan berikut dari Suster Edita sifatnya refleksi. Suster Edita mengatakan bahwa saya tertarik bahwa manusia berhak untuk hidup dan bermartabat. Ini menjadi refleksi bagi saya sebagai seorang pendidik, maka pentingnya bergerak dengan langkah-langkah kecil di tempat karya masing-masing. Salah satunya memberi ruang untuk terbangunnya persaudaraan dengan pendidikan karakter di sekolah, memberi roh dalam kurikulum yang ada dengan kekasan serta keunggulan masing-masing. Jadi itu refleksi Romo. Dari Suster Yuliana, beliau menyampaikan terima kasih atas paparan Romo dan sedikit banyak menjadi sarana refleksi tersendiri. Menanggapi bayang-bayang gelap yang ada dalam dunia pendidikan, bagaimana caranya membawa perubahan diri pada semua warga sekolah, terutama pendidik atau pelaku pendidikan yang sudah cukup mapan dengan dunia lamanya. Saya merasa sudah banyak cara dilakukan mulai dari rekoleksi, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Ini refleksi bagaimana menguak tembok-tembok yang ada, bayangan-bayangan masa lalu, dan sebagainya, atau mungkin pengalaman pribadi. Sedikit berbeda dengan tadi, tapi mungkin Romo punya tips dan solusi yang mencerahkan. Silakan Romo. Bagaimana caranya membawa perubahan diri pada semua warga sekolah. Ya, pertama memang caranya adalah tadi, kasih itu kan mesti keluar dari diri sendiri. Gitu. Jadi sama di tempat saya dulu juga mapan ya, mapan, dan bagaimana dengan kemapanan itu harus membuat perubahan-perubahan. Memang perlu yang namanya keluar atau menghadirkan orang di luar yang, karena ini mapan berarti ya tantangan zaman, tantangan-tantangan zaman. Paus Fransiskus dalam dokumen ini juga menyebutkan kita harus bersikap rendah hati, terus membangun sikap rendah hati, supaya tidak jatuh pada kesombongan. Kesombongan ini akan menghancurkan. Nah, ketika sudah masuk pada kemapanan, itu berarti tanda-tanda status quo dan itu tanda-tanda kematian. Kemapanan itu mapan, itu tanda kematian menurut saya. Kita lembaga mesti harus terus gelisah karena dunia itu berubah. Anak-anak juga berubah, tantangan zaman juga berubah. Kalau tidak ada tantangan yang disampaikan, itu disampaikan tantangannya kita menghadapi tantangan ini, Bapak Ibu. Kalau kita diam saja,
lama-lama sekolah kita jadi museum. Dulu memang sangat terkenal, tapi itu akan menjadi tinggal nama saja. Jadi ada semacam kalau saya tantangan-tantangan yang disampaikan secara verbal, lalu juga menghadirkan orang-orang lain ya, orang-orang lain terus-menerus. Kebaikan itu tidak boleh berhenti, harus terus-menerus supaya hati nurani ini itu yang menjadi keprihatinan di bab 8. Salah satu kemerosotan moral kan adalah hati nurani yang tidak peka, itu jadi bebal itu. Maka hati nurani ini perlu disegarkan lagi dengan data-data terbaru tentang perubahan zaman, lalu akibat yang terjadi bila tidak menanggapi akan seperti apa. Kan yang ditakutkan sekolah-sekolah itu kan tidak laku lagi toh, muridnya menurun. Itu sih ketakutan sekolahan itu setiap tahun adalah masih ada yang berminat ke sekolah kami enggak ya gitu. Atau universitas sama. Masih ada enggak mahasiswa yang akan mendaftar di universitas kami. Itu kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dijawab. Kalau lembaga kita tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman ini, dengan dunia anak muda, ya memang tidak akan laku, tidak menarik. Kelasnya tadinya 4, jadi 3, tahun depan menurun lagi jadi 2. Penurunan jumlah ini apakah tidak menjadi semacam refleksi ya? Refleksi, evaluasi yang kenapa kok turun, ada masalah apa gitu ya. Maka memang evaluasi, refleksi, menghadapi tantangan, menghadirkan orang lain, membranding, rebranding atau membranding kembali sekolah kita, keunggulan kekhasannya apa, itu juga perlu. Tetapi yang penting adalah customer kita, anak-anak kita itu bahagia nggak sih di sekolah kita? Itu penting. Kalau anak-anak nggak bahagia, aduh itu akan menurun dan menular dan menjadi viral, akibatnya sekolah ini nggak enak gitu ya. Maka pertanyaannya juga, apakah anak-anak kita itu bahagia belajar di sekolah kita? Apakah kita menciptakan kultur iklim yang membuat anak kita itu betah di sekolah? Di Loyola kebetulan itu pada susah disuruh pulang oleh mama papanya karena ada proyek-proyek itu, proyek-proyek yang membangkitkan gairah darah muda untuk mewujudkan dan prestis gitu ya. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mewujudkan proyek itu dan itu dikerjakan di sekolah. Maka kita menciptakan sarana-sarana, media-media, proyek-proyek untuk anak-anak lakukan sehingga mereka senang di sekolah. Lalu fasilitas-fasilitas sekolah juga disediakan. Fasilitas yang paling mereka inginkan adalah apa? Internet. Gitu. Internetnya kenceng. Kalau internetnya nggak kenceng, aduh, itu zaman sekarang gitu. Jadi itu ya. Ya, baik Romo. Ya, baik Romo. Meskipun mungkin masih banyak yang belum bisa tersampaikan atau ditanyakan, tetapi sedikit banyak sudah mulai banyak membuka wawasan kita semua. Meskipun juga dan memang karena waktunya juga sudah sangat mepet untuk harus kita akhiri. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan di bagian kolom chat itu berkaitan dengan kepanitiaan, mohon nanti juga ditindaklanjuti. Dan sebelum saya mengembalikan waktu ke Suster Tati, mungkin Romo bisa menyampaikan 1 kalimat atau 2 kalimat penutup sebagai highlight ya Romo, silahkan. Baik, Romo, Suster, Bruder, Frater, dan Bapak Ibu semuanya, mimpi Paus Fransiskus untuk membentuk persaudaraan sosial dan universal, menjadi manusia bagi sesama, kita semua bersaudara, itu menjadi tantangan kita semua di institusi pendidikan Katolik, terutama di Indonesia. Dan berjejaring, membentuk jejaring itu menjadi sebuah undangan yang mendesak. Kita semua sekolah Katolik
di Indonesia maupun universitas mestinya membangun sebuah jejaring yang bersaudara satu sama lain, dan itu bisa hanya mungkin dilakukan dengan berjumpa, berdialog. Sarananya bisa dengan seperti ini, Zoom, bisa juga ketemu. Jadi berbagai sarana bisa kita pakai untuk berjumpa, sharing, membangun sebuah proyek bersama. Ini sekolah Katolik mau kemana ini? Sekolah Katolik, anak-anak kita itu mau kemana? Apakah anak-anak kita itu sungguh mengenal Yesus? Yesus yang kita wartakan dengan cara-cara yang baru. Maka memang perlu ngomong-ngomong, ketemu, berdialog, membangun platform bersama, membangun persaudaraan bersama, ngomong-ngomong dari hati ke hati, berdialog untuk itu ya, membangun kebaikan bersama. Itu saya kira undangan Fraternity yang paling mendesak adalah itu, menurut saya. Baik. Terima kasih banyak Romo Viko atas semua paparan dan juga sharing dan pendalamannya. Dan sekali lagi terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang saya boleh dapatkan sore hari ini. Tetap semangat membuka jalan-jalan baru bersama rahmat Allah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Suster Tati. Terima kasih banyak Romo Viko dan juga Sister Pauli yang telah mengantar kita sore hingga malam hari ini. Sangat banyak inspirasi, insight yang kita terima, dan memang betul ini tidak mudah, tetapi bahwa Allah itu ya menggerakkan kita, dan memang betul disposisi batin kita yang penting. Saya rasa sharing Romo sangat luar biasa. Romo, terima kasih banyak, juga Sister Pauli dan juga teman-teman dengan pertanyaannya. Tadi di chat juga sudah ada yang mengharapkan rekaman, dan rekaman selalu dikirim ke email teman-teman ya, sehingga bisa didalami kembali. Tolong dicek email masing-masing. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semuanya, dan kita masih ada satu lagi sesi di minggu depan. Semoga semakin memperdalam dan semakin melengkapi, dan juga semakin membangun semangat kita untuk terus membangun persaudaraan, dan juga momen yang baik kita malam hari ini menjelang ulang tahun kemerdekaan besok juga menjadi permenungan tersendiri. Semoga juga hati kita semakin merdeka walaupun banyak tantangan, dan juga tadi banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga yang menggelitik kita, supaya kita juga bisa tetap bersaudara, berdamai, merdeka, dan juga memerdekakan saudara-saudara kita dan juga seluruh alam semesta ini. Baik, sebelum kita tutup perjumpaan malam hari ini dengan doa, mungkin seperti biasa kita mau foto bersama, Mas Lilik atau siapa yang bisa membantu? Ya, saya Suster Tati. Oh ya, Suster Vincent. Silahkan, Suster. Baik, teman-teman, silahkan open cam. Kemudian kita ada 6 slide. Saya akan menghitung dari 1 sampai 6 begitu ya. Silahkan membuka kameranya dan boleh menghiasinya dengan reaction mungkin atau apa begitu, sehingga lebih cantik. Baik, saya akan hitung yang sekarang yang di slide yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. Oke, yang kedua. Iya, ketiga. Oke. 4. Iya. Oke, kelima. Oke. Baik, yang terakhir teman-teman. Oke. Sudah, Suster Tati, silakan. Baik, terima kasih Suster Vincent. Maka mari kita tutup perjumpaan kita, webinar kita sesi yang ketiga ini dengan doa. Mohon Suster Vincent untuk kembali menutup dengan doa, dan nanti mohon berkat dari Romo. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin saya sedikit memperjelas kembali yang tadi sudah dikatakan Suster Tati soal rekaman materi dan proses kita.
akan di-share di email ketika nanti sudah selesai, teman-teman ya. Besok terakhir besok, kemudian nanti akan di-share seluruh proses kita dan juga materi akan di-share di grup yang sudah ada atau ke email. Pasti akan kami berikan. Itu informasinya Suster Tati, jadi setelah selesai nanti baru kita akan share. Baik, terima kasih teman-teman, Suster, Pak Ibu, Romo, kita tutup webinar kita untuk malam hari ini dengan doa bersama. Nanti mohon berkat dari Romo Viko. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan cintamu engkau menjadikan alam semesta. Marilah kita melambungkan mari kita mengucap syukur kepadanya. Engkau memanggil umat manusia untuk mewujud nyatakan kelembutan-Mu. Mari kita laksanakan. Engkau memberkati seluruh ciptaan dengan keindahan dan hikmat ilahi-Mu. Mari kita mengakuinya. Engkau mengampuni segala pelanggaran. Bantu kami memahami jalan-jalan-Mu. Engkau memberi kami anugerah-Mu tanpa syarat. Mari kita menerimanya dengan kerendahan hati. Engkaulah harapan kami ya Tuhan, dan mari kita mengingatnya. Kami puji Engkau ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Dan secara khusus kami mohon berkat-Mu bagi tanah air kami yang besok akan kami rayakan bersama Hari Raya Kemerdekaan kami bangsa Indonesia. Semoga di seluruh tanah air kami tercipta damai, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa kami. Jagalah negara kami dari hal-hal yang kurang baik. Semoga setiap orang boleh menyumbangkan seluruh kemampuan-kemampuan, talenta-talenta terbaiknya bagi pembangunan bangsa kami, terutama bagi kami di institusi-institusi pendidikan Katolik. Semoga kami juga Kau beri kemampuan untuk memerdekakan seluruh anak-anak didik yang Kau percayakan kepada kami di unit-unit kerasulan pendidikan kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon berkat-Mu melalui hamba-Mu Romo Viko. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dan bersama rohmu. Kita semua, karya-karya kita, kerasulan-kerasulan kita, niat-niat baik kita, upaya-upaya kita, keterbatasan-keterbatasan yang kita alami, anak-anak kita, murid kita, orang tua, dan juga pekerjaan-pekerjaan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. kasih, Romo. Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Besok. Romo Ya, dan teman-teman merdeka semua. Romo. Selamat melanjutkan beristirahat. Terima kasih. Istirahat Bapak nanti Ibu. malam. Firman. Terima kasih. Istirahat juga tentunya Bapak gitu. Ibu. Terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai ketemu jumpa lagi. minggu depan. Terima kasih. Sampai minggu depan. semuanya. Yucin live Sampai ya. minggu depan. Oke, selamat merayakan. Goodbye semuanya. Selamat hari berakatan kemerdekaan juga. besok. Terima kasih Dan Romo, Selamat suster mengikuti semuanya. upacara. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima berkata kasih. Dokter masing-masing. Pauli, secara khusus Iya, terima kasih. Dokter. terima Selamat kasih. menikmati istirahat. Dokter. Terima kasih, Suster Romo, Bapak Sampai Ibu. jumpa minggu Sampai depan. jumpa ya. Boleh baik. bergabung Pauli, lagi terima bersama kasih. kami. Terima kasih, Ya, Suster. terima Romo, terima kasih. sama-sama. Ya. Pak Lili, Sama-sama. Bu Ruli, semuanya. Romo, Ya, terima Bu kasih. Ya. Anet, Suster Yuliata, Ya. terima kasih Suster Yuliana. Ya. izin Baik. live Bisa ya. kita Terima akhiri ya, kasih. Suster Vincentia. Bisa Tutup kita ya. tutup. Baik. Ya, baik, Ya. kita Mau tutup. lanjut kegiatan Baik, lain. Suster, Romo, Ya. Bapak Ibu, Terima mohon kasih ditutup Romo tutup Viko. ruangan. Terima kasih Terima banyak. kasih Suster dan sampai Pauli. bertemu lagi minggu Terima depan. kasih.